Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat insyaallah, tidak kurang suatu apapun. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini kita masih tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, ya, yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah masuk bab tentang analisis buku non fiksi. Nah, ada beberapa hal yang sudah Pak Eko sampaikan. Untuk kesempatan pagi hari ini sedikit Pak Eko menyampaikan tentang apa yang ada di dalam rangkuman yang ada di dalam buku kalian, ya. Silahkan bagi kalian yang membawa buku, bisa kalian simak di rangkuman mengenai bab analisis buku non fiksi. Baik, rangkuman analisis buku non fiksi yang pertama, ya, catatan tentang suatu buku seharusnya berisi informasi atau butir-butir penting yang ada di dalam buku tersebut. Jadi ketika kalian akan menganalisis buku non fiksi, seharusnya yang kalian analisis itu yang berupa informasi atau butir-butir penting yang ada di dalam buku tersebut. Buku tersebut ya maksudnya adalah buku-buku yang bersifat non fiksi. Kemudian butir-butir penting isi suatu buku dapat dicatat dari setiap babnya, baik dalam bentuk kata, peristilahan atau frase-frase. Ya, ini meskipun belum pernah Pak Eko singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, pertemuan yang lalu Pak Eko hanya mencarikan informasi-informasi yang mudah kalian pahami, ya, yang mewakili bab tentang buku non fiksi ini. Karena tapi tidak ada salahnya ini juga kalian pahami. Jadi butir-butir isi suatu buku dapat kalian catat dari setiap babnya. Apa yang perlu kalian catat? Baik bentuk kata, peristilahan atau frase. Kata insya Allah kalian paham apa itu kata, istilah juga, frase. Masih ingat tidak tentang frase? Frase itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Artinya gabungan dua kata atau lebih itu tidak ada unsur predikatnya, ya, tidak ada unsur predikatnya. Misalnya gunung tinggi, ya, bangunan atau gedung tinggi, ya, kemudian cowok ganteng. Nah, seperti itu namanya frasa. Setiap bab diharapkan dapat diwakili oleh satu atau beberapa kata atau istilah ataupun frase dan pernyataan yang sekiranya dapat mewakili keseluruhan bab. Nah, ini kita menganalisis, mencari butir-butir pokoknya itu per bab, bukan per paragraf, gitu ya. Kemudian catatan tidak perlu begitu terperinci, artinya secukupnya saja. Hal yang terpenting adalah, ya, catatan tersebut dapat mewakili pemahaman kata secara umum terhadap isi buku itu secara keseluruhan. Ya, di catatan tidak harus terperinci, tetapi secukupnya saja. Hal yang terpenting di situ adalah catatan tersebut dapat mewakili pemahaman kita secara umum terhadap isi suatu buku secara keseluruhan. Nah,
Kemudian ide-ide penting dari suatu buku dapat kita gambarkan dengan mengikuti alur berpikir kita sendiri, ya. Ide penting dari suatu buku dapat kita gambarkan dengan mengikuti alur berpikir kita sendiri. Artinya apa? Kita diberi kebebasan untuk bisa mengemukakan ide-ide penting dari suatu buku. Kita diberi kebebasan untuk berpikir bagaimana proses dari menemukan ide-ide penting dari suatu buku tersebut. Nah, yang kelima, suatu catatan dapat berbentuk peta pikiran. Buku kalian ada ya. Suatu catatan dapat berbentuk peta pikiran atau mind mapping. Dengan peta pikiran atau mind mapping itu, ide-ide penting dari suatu buku dapat kita gambarkan dengan mengikuti alur berpikir kita sendiri. Hubungan antara gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya dapat mudah dijelaskan. Demikian pula kaitan antara gagasan utama dengan cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya itu bisa berupa gagasan penjelas yang berupa gagasan-gagasan khususnya atau gagasan penjelas tadi dapat kita jelaskan kembali secara lebih mudah dan cepat. Nah, itu manfaat dari mind mapping, manfaat dari kita membuat peta pikiran, ya. Dengan cara apa? Dengan mind mapping itu atau peta pikiran itu bisa menghubungkan antara gagasan utama dan gagasan penjelas yang ada di dalam setiap bab. Nah, itu. Kemudian salah satu manfaat membaca buku non-fiksi adalah bertambahnya ilmu pengetahuan kita mengenai suatu hal. Ya, suatu hal itu ya sesuai dengan apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Nah, hal ini karena salah satu ciri dari buku non-fiksi adalah gagasan dan fakta yang ada di dalamnya yang kesemuanya itu dapat mencerdaskan kita, ya. Jadi perbedaan mendasar dari buku fiksi dan buku non-fiksi terletak pada terkait dengan bertambahnya wawasan pada diri kita. Kalau buku non-fiksi itu nanti bisa, ketika kita membaca buku non-fiksi bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu hanya sekedar ya sebagai hiburan untuk kita untuk membaca buku fiksi tersebut, ya, sebagai hiburan. Nah, kemudian yang ketujuh, teknik membaca SQ3R terdiri atas tahap melakukan survei, membuat pertanyaan, kemudian melakukan kegiatan membaca, menceritakan kembali, dan meninjau ulang, ya. Survei, question, read, resai, dan review, yang semuanya ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa itu SQ3R? Yaitu salah satu metode yang bisa salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami lebih mudah tentang analisis buku non fiksi. Coba nanti kalian praktekkan bagaimana kalian bisa menemukan butir-butir penting dari sebuah buku non fiksi, yaitu dengan menerapkan teknik membaca SQ3R: survei, question, read, resai, dan review. Kemudian untuk rangkuman yang terakhir, pendapat-pendapat merupakan pandangan pribadi yang mungkin saja berbeda dengan pendapat lainnya. Meskipun bersikap pribadi, pendapat-pendapat itu sebaiknya disertai dengan fakta ataupun alasan yang jelas, sehingga orang lain meyakini kebenaran akan pendapat-pendapat kita tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan peta pikiran, mind mapping,
mencari hubungan antara gagasan utama dengan gagasan penjelas, ya, ada kalanya di situ muncul pendapat-pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi itu mungkin saja berbeda dengan pendapat pribadi-pribadi yang lain. Akan tetapi meskipun bersifat pribadi, pendapat itu seharusnya disertai dengan fakta dan alasan yang jelas, sehingga meskipun melihat dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi kalau fakta dan alasan itu diutarakan secara jelas, artinya pembaca akan meyakini kebenaran akan pendapat-pendapat kita tersebut. Meskipun berbeda, tetapi harus kalian munculkan alasan dan fakta-fakta yang jelas, yang nanti sehingga orang akan memiliki keyakinan mengenai kebenaran dari pendapat-pendapat tersebut, ya. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Nanti manakala kurang jelas ya bisa kita diskusikan, atau nanti ketika kita sudah pembelajaran secara tatap muka, insya Allah ya, dalam waktu dekat, entah itu 1 bulan atau entah itu 1,5 bulan atau yang lainnya, insya Allah ya, kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Dan nanti manakala untuk bab ini belum kita kuasai, masih ada yang belum jelas di antara kalian, nanti bisa kita ulang kembali, ya. Tidak masalah ketika semester 2 nanti kita mengulang materi-materi yang ada di semester 1. Bagi Pak Eko tidak masalah, karena memang pembelajaran untuk jarak jauh ini ketika membahas materi yang sekiranya agak sulit itu ketika hanya disampaikan melalui pembelajaran online seperti ini, ya tentunya kurang efektif gitu ya. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.